Nah, oke. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang turunan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Jadi di awal kan kita udah belajar turunan dari sin sama cos ya. Kalau sin sih kan sama cos tuh simple tuh. Sin jadi cos, kalau cos itu jadi min sin gitu. Nah, sekarang kita harus tahu dulu rumus dasarnya. Turunan tangen, kotangen, sekan, sama kosekan. Nah, kalau tangen itu turunannya itu apa? Sekan kuadrat gitu. Jadi kalau tangen itu turunannya sekan kuadrat. Nah, kalau di sini ada gx ya udah berarti tinggal turunin lagi. Kita tulis lagi tangen itu jadi sekan kuadrat gx, terus ini g aksen x itu turunan dari gx yang ada di dalam tangen kan gitu. Jadi kan kalau kita nurunkan itu dari luar sampai ke dalam tangen dulu, terus baru gx-nya. Kayak waktu itu sin gx, berarti kan sin-nya dulu, terus baru gx-nya. Nah, sekarang kalau kotangen itu turunannya berarti negatif kosekan kuadrat. Kalau tangen jadi sekan kuadrat, kalau kotangen itu jadi min kosekan kuadrat. Ingat ya, di sini kalau tangen itu ada sekan kuadrat, kalau kotangen itu ada min kosekan kuadrat. Ingat-ingatnya itunya dulu, ini nggak usah gx kayak gini sih kan kemarin udah dibahas. Nah, terus kalau sekan itu jadi apa? Ya aksennya itu jadi sekan dikali tangen gitu. Jadi kalau ada sekan, turunannya apa? Sekan dikali tangen. Gx-nya ngikut terus gitu. Terus dikali G aksen X. Nah, kalau misalkan ada kosekan Gx berarti ada negatifnya. Y aksen min kosekan dikali kotangen. Ingat ya, jadi kita harus ingat-ingat yang 4 ini dulu. Sebelum kita nurunin ke soal-soal yang nanti kompleks atau lebih kompleks. Tangen jadi sekan kuadrat, kotangen jadi negatif kosekan kuadrat, kalau sekan jadi sekan kali tangen, kalau kosekan jadi min kosekan kotangen. Nah, di sini kan ada polanya tuh, pola kalian ngafalin tuh. Coba dilihat di sini. Kalau kotangen itu ada min, kalau kosekan juga ada min. Kan di sini dari penamaannya tuh, kan cok gitu kan ya, cotang, cotsek gitu kan ada min gitu. Nah, tapi kalau tangan sama sekan itu nggak ada gitu. Terus lebih gampang nih kalau sekan ya. Sekan turunannya langsung ingat-ingatnya setan kan gitu. Jadi sek ditambah tan. Jadi sek kali tan gitu. Nah, kalau misalkan kosekannya berarti ya tambahin negatif kosekan sama kotangan. Pasangannya berarti sekan sama tangan, kosekan sama kotangan gitu. Kalau tangan itu sama sekan, kalau kotangan sama kosekan gitu ya. Coba, kan sepaket tuh, kosek, kotan. Kosek sama ini kotan. Kalau tangan sama sekan, bener kan? Ini tangan sama sekan gitu. Jadi sepaket gitu tuh, jadi gampang ngafalinnya. Nah, terus di sini cara penulisannya, penulisan sih bebas sih ya, nggak harus kaku banget. Kalau kotan jadi CTG biasanya gitu. Kalau kan ada juga kotangen itu ditulisnya COT, kot ya. Kalau kosekan itu ditulisnya biasanya CSC gitu. Ada juga yang nulisnya kosek gini. Terus kalau sekan itu nulisnya SEC, sekan gitu. Nah, kemudian yang sering muncul tuh rumus identitas trigonometrinya ada 3. Kan kalau kotangen, sekan, sama kosekan ini adalah kebalikan. Coba, kalau kotangen itu kebalikan dari tangen. Kotangen itu 1 per tangen X. Tapi kalau misalkan ada sekan, itu 1 per cos X. Nah, kemudian kalau misalkan ada kosekan X sama dengan 1 per sin X gitu. Jadi cara menghafalnya gitu ya. Kalau tangen itu pasangannya sama sekan. Kalau kotangen itu sama kosekan gitu. Coba di sini juga nanti kan sek sama tan, kosek sama kotan kan gitu. Jadi sepaket gitu. Gampang ngafalinya. Jadi kita ngafalin yang ininya dulu aja, depannya tangen, sekan kuadrat, ini kan gitu. Nah, kalau GX, Y-nya sih kan kemarin udah di turunan rantai udah. Nah, setelah ini kita akan bahas contoh-contoh soalnya ya.
Oke.